Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya, Karyawan Prop Firm. Jadi di channel ini saya akan menjelaskan tentang trading, khususnya trading forex berkaitan dengan prop firm dan karyawan. Ya, saya coba melakukan pendekatan yang berbeda. Ya, orang sering mengatakan bahwa trading is a business, tapi saya coba melakukan pendekatannya dari segi karyawan. Jadi nanti di video-video saya ini saya akan coba menjelaskan gimana sih cara kita jadi karyawan di dunia prop firm. Oke, langsung aja. Strategi yang saya gunakan ini sebenarnya strategi yang sangat umum, jadi tidak ada yang spesial. Tapi ya semoga ini bisa membantu kita semua untuk lolos prop firm. Ya, langkah pertama kita cari dulu support dan resisten. Anggaplah ini support, kemudian ini resisten. Nah, anggaplah harga saat ini berada di sini, kemudian dia bergerak perlahan-lahan mulai gerak naik. Kita tunggu dulu harga masuk di range resisten. Kita nunggu harga di sini dengan tujuan kita mau nge-sell di resisten. Kita tunggu lagi harga turun sedikit. Dengan adanya harga turun sedikit ini berarti yang ini kan jadi new high. Nah, baru kita pasang limit di daerah sini ya. Biasanya saya pasang di 75% sell-nya di sini. Nah, untuk SL dan TP-nya biasanya saya menggunakan ATR. Jadi istilahnya membentuk double top dan kita harapkan harga itu turun. Ya, kalau harga turun berarti saya profit atau hit TP gitu ya. Nah, tapi anggaplah harga ternyata naik, break high, ya berarti sell saya kena stop loss. Ya sudah, nggak apa-apa ya, namanya juga kena stop loss. Tapi kemudian kita boleh nunggu buy, kita tunggu harga retrace sedikit. Kemudian pada saat harga mulai naik, kita berharap dia break high ini. Jadi kita boleh buy di sini. Stop lossnya di bawah pullback ini, atau biasanya saya menggunakan ATR yang diharapkan harga melanjutkan kenaikan sehingga hit TP. Tapi kalau ternyata harga malah turun lagi, ya sudah, berarti saya kena SL. Berdasarkan rule saya, sehari maksimal 2 kali trading. Jadi ya stop trading pada hari itu, lanjutkan besok pagi. Oke, itu kira-kira gambaran umum strategi yang saya gunakan. Kita coba masuk ke contoh chartnya ya. Oke, ini pairs AUD/USD. Jadi untuk sementara kita hanya akan fokus di pairs AUD/USD. Nah, langkah pertama kita tentukan support dan resisten dulu. Saya menggunakan engulf candle ya, candle engulfing. Ya, ini contoh candle engulfing. Ya, candle yang memakan candle sebelumnya. Nah, ini contoh candle engulfing. Ya, ini jadi supportnya di mana kita mengharapkan harga mantul di support di sini. Di sini juga ada candle engulfing gitu ya. Nah, nggak selamanya harga akan memantul, bisa saja break. Contohnya ini ya. Ya, ini kira-kira engulfing juga ya, tapi ternyata harga ngebreak ya, nggak mantul. Contoh kasus saja, di sini ada engulf ya. Jadi ini support. By the way, ini AUD/USD time frame H1 1 jam. Jadi saya nyari engulfnya di H1. Nah, kemudian kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Saya menggunakan time frame 5 menit. Ini time frame 5 menit. Jadi di time frame ini saya menggunakan beberapa indikator. Cukup membantu saya untuk melihat secara umum pergerakan harga ya. Saya menggunakan EMA 20 dan EMA 50. Candlenya saya menggunakan Heiken Ashi. Ini semua indikator bawaan dari MetaTrader ya. Terus saya juga menggunakan indikator zigzag. Ya, indikator zigzag ini berguna biar saya tahu high dan low yang terdekat gitu ya. Nah, ini engulf candle yang tadi. Nah, kemudian kita tunggu harga masuk di support tadi. Ya, seperti gambar ini berarti ini harga mulai masuk di sini. Setelah harga masuk di sini, kita pasang Fibo. Jadi pada saat harga mulai naik, kita pasang Fibo, kemudian kita pasang buy limit di sekitar 75%. Ya, stop lossnya tentu di bawah current low, di bawah low yang terbaru ini. Untuk TP ya tergantung risk and reward yang kita gunakan. Kalau 1/1 ya berarti sekitar 25% sini. Kalau 1/2 berarti sekitar di sini ya. Biasanya saya menggunakan ATR ya. Ini ATR-nya berarti kalau kita buy di sini itu sekitar 3 pips. Nah, saya biasanya dikali 2, jadi berarti sekitar 6 pips. Jadi kalau kita buy di sini itu kira-kira stop loss-nya 6 pips di sini ya. TP kita kalau 6 pips di sini. Kalau 1/2 TP kita berarti di sini di 12 pips. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau kita buy di sini, maka sebenarnya ini lebih bisa dibilang counter ya, counter trend.
Karena kalau dari EMA 50 berarti harga masih di bawah EMA 50. Tapi konsepnya itu kayak double bottom gitu ya. Jadi ini bottom pertama, kemudian naik, kemudian ini bottom kedua, kita buy di sini. Ya, nah kalau kita mau lebih konservatif, maka sebenarnya kita bisa buy di sini. Jadi pada saat harga break ini baru kita buy. Ya, kalau mau lebih agresif kita buy-nya di sini. Oke. Ini contoh kedua ya. Di sini ada engulf, ini tanggal 15 Mei. Oke, ini di time frame H1. Oke, kita coba masuk ke time frame 5 menit. Oke, ini time frame 5 menit. Ini pada saat harga masuk di zona resisten, ya kita cari sell ya. Ya kita tunggu harga masuk dulu, kemudian harga turun ya, turun di sini. Pada saat harga naik di sini kita mulai sell. Kita sell di ya sekitar Fibo 75, stop loss di atas sini ya. Stop lossnya kalau menggunakan ATR berarti sekitar 4 pips kali 2 8 pips ya. Nah, di sini ya, stop loss kita sekitar di sini 8 pips. Nah, berarti untuk kasus ini berarti kita hit SL. Kalau kita konservatif, maka kita nggak nge-sell di sini. Kita nunggu harga turun dulu, break ini, break low ini, baru kita sell di sini. Ya, ini konservatif. Ya, silakan pilih mau konservatif atau mau lebih agresif. Nah, tapi nggak apa-apa ya, namanya trading ya SL biasa. Berarti di sini kita loss. Nah, karena asumsi kita harga sudah break high, nah sebenarnya kita boleh buy di sini ya pada saat harga nge-break ini. Ya tentu saja ini namanya strateginya breakout. Ya, kita lihat ATR-nya 4 pips, berarti stop loss kita nah sekitar di sini ya. TP-nya kalau 1:1 ya di sini, kalau 1:2 berarti TP-nya di sini. Yang harus diperhatikan juga jam market dan news. Jadi kita lihat apakah jam marketnya itu aktif. Kalau aktif berarti harga cukup bergerak. Terus apakah ada high impact news. Biasanya sih harga akan menunggu ya. Jadi harga akan gerak sideways sampai news itu keluar. Nah jadi tergantung. Kalau Anda suka sideways ya silahkan. Kalau paling aman sih nggak usah trade ya. Oke, jadi kira-kira begitu gambarannya. Ya untuk lebih jelasnya besok saya akan coba trading lagi dengan menggunakan konsep ini. Oke, that's all. Thank you for watching. Bye.